high, higher low. Dan ini adalah saham yang lu harus cari sebenarnya. Ini paling gampang untung tuh di sini. Oke. Kenapa? Sebenarnya lu beli di pucuk nih. Lu tungguin nanti lebih tinggi lagi. Lu masih untung. Lu beli di sini, lu masih bisa untung sebenarnya. Tapi akan lebih bagus kalau lu beli di low-nya. Tentu. Oke. Di mana harus beli? Di support apa di resistance? Di support. Di support. Di mana harus jual? Di resistance. Di resistance. Nah. 1, 2, 3. Welcome to the Potram Podcast Trading Saham. Bersama dengan Excel, Excellency of Money. Dan Tong. Apa Tong? Tong kosong. Nyaring. Oh, udah nggak ada. Nyaring bunyinya. Oke. Next kita akan, kalau Excel sudah kaya, kita akan bikin saham Aksat. Aksat. Excel Atong. Oke. Ini 1 slot, harganya nggak main-main. 1 lot, bukan 1 slot. Oh iya, 1 lot ya. 1 lot. 1 lot harganya 10.000. Nanti ya kalau misalkan Excel udah punya. Murah dong, 1 lot 10.000. Murah ya? 1 lembar 10.000, Oh, iya. 1 lotnya sejuta. Oke, itu make sense-nya. Iya. Oke guys, ini ya sorry ya, tulisannya Potra, M-nya nggak muat. Jadi kita bikin di sini M-nya di atas. Oke. Soalnya M-nya supaya dia berpangkat money. Oke. Itu filosofinya. Money. Jadi Potram, Oke. bukan Potra ya. Oke. 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 Kita masuk nih ya. Oke. Jadi hari ini gue bakal ngejelasin ke lu Heeh. satu cara yang paling simple buat untung di saham. Oke. Ini cara paling simple, paling beginner friendly, gampang dimengerti, tapi bisa kasih untung. Dan ini udah ngasih gua untung dalam beberapa kondisi, dalam beberapa kesempatan yang ada. Caranya gimana? Caranya gimana? Nanti gue jelasin di akhir. Tapi sebelum itu gue harus jelasin beberapa hal dulu, karena di sini udah papan tulis juga. Karena perlu. Kalau lu nggak ngerti hal-hal ini, Iya. lu nggak akan bisa pakai cara yang simple itu. Oke. Cara yang pertama, ini gua hapus dulu ya. Waduh, ini karya gue Ininya aja nih gua hapus nih. Oh iya, oke. Boleh, Jadi boleh. ini adalah hal yang mungkin teman-teman juga udah tahu, adalah support. Aduh, jelek banget tulisan gua. Nggak apa-apa. Dan resistance. Support dan resistance. Iya. Ini simple, tapi lu harus tahu. Oke. Ini sama dalam satu kesatuan atau beda, Sel? Ini dua hal yang selalu ada secara berbarengan, Oke. tapi dua hal yang berbeda. Oke. Let me know. Oke. Maksudnya apa? Ya. Pertama sih, support ini dulu ya. Ya. Support ini adalah area. Dua-duanya area. Ini dua-duanya area. Oke. Tapi kalau si support ini, artinya dia adalah area di mana pembelinya lebih kuat daripada penjualnya. Oke. Support. Ya. Adalah tempat di mana belinya, orang yang mau beli lebih banyak daripada orang yang mau jual. Jual. Jadi kalau banyak yang beli, artinya harganya kemungkinan naik. Lagi naik ya. Ya, akan makin mahal. Betul. Karena banyak yang mau beli. Nah, jadi kita bisa bilang ini juga adalah area demand. Oke. Atau ada kebutuhan di sana. Jadi, ini adalah support. Support. Nah, sedangkan si resistance ini, nih ya, gue jelasin di sini ya. Ya. Itu adalah si penjualnya lebih banyak daripada si pembeli. Oke, berarti ini kebalikan. Kebalikannya. Oke. Dan artinya dia adalah area supply. Area supply. Supply. Artinya banyak supply di sana. Heeh. Nah, mungkin kalau gue jelasin kayak gini masih belum kebayang ya. Maksudnya apa ya? Secara theoretical, gue ngerti lah. Oke. Cuma applicable-nya belum terlalu. Ya. Oke. Oke. Jadi, si support dan resistance ini itu hampir selalu ada di, bukan hampir selalu ada di grafik saham. Karena ini kita ngomongin trading. Ya. Nah, biar gampang ya, ini pokoknya udah tahu ya, support artinya area demand, yang beli lebih kuat, Kuat daripada jual. yang resistance Itu jual lebih besar, daripada beli. area supply. Area supply. Iya, banyak yang mau jual artinya banyak supply-nya. Oke. Nah, simpelnya, misalkan ini gua gambar ceritanya grafik saham. Contoh ya, ini kita bikin garis. Oke. Nah, misalkan ada saham nih.
Kuglos ada? Oh, pakai kacamata. Oh iya. Nah, Oke. contoh kayak gini. Ah, Ini adalah grafik saham yang merah ya. Nah, kan grafik saham bisa naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu ya. Tapi kalau lu perhatiin, biasanya di grafik saham itu ada satu area, satu garis yang jadi tempat mantulnya. heeh. Nah, jadi kalau dia udah naik ke atas, dia mantul ke bawah, Iya. dia adalah resistance. Dari atas dia ke bawah resistance. Dia udah nyampe atas, dia mantul ke bawah. Udah nyampe ke atas, dia mantul lagi ke bawah. Udah nyampe ke atas, dia mantul lagi ke bawah. Itulah resistance. Resistance. Kayak plafon, ceiling. Iya. Kalau lu pantulin bola ke atas, dia akan jatuh lagi. Iya. Sedangkan yang bawah ini kan jadi ini resistance ya. 1, 2, 3, 4. Ini yang kena nih. Iya. Sedangkan yang bawah ini adalah support. Support. Ini adalah supportnya. Oh. Nih, 1, ini nggak kena sih, tapi hampir nih. 1, 2, 3. Jadi, ini adalah standarnya. Ini adalah yang paling simpel yang lu harus ngerti dalam saham. Ada atap, ada lantai. Lantai. Kalau lu lempar bola ke lantai, dia mantul ke atas. Ke atas. Kalau lu lempar bola ke atas, dia mantul ke bawah. Lempar ke samping? Hilang. jadi tapi ini bukan selalu. Oke. Cenderungnya. Iya. Kenapa begitu? Karena kalau dia udah nyampe ke area sini, orang udah tahu nih, wah ini ada garis resistance-nya. Artinya di daerah sini, biasanya orang akan jual. Makanya tadi di resistance itu adalah area penjualnya Supply. lebih kuat dari pembeli, area supply. Jadi tiap kali harganya udah nyampe sini, orang akan sell. And Sell. Jadi karena sell, harganya turun lagi. Sedangkan kalau di support, wah areanya udah nyampe support nih. Area demand, Berarti area buy. pembeli. Pembeli. Di sini ayo kita buy. Buy. Ayo kita buy. Buy. Ayo kita buy. Buy. Itulah support dan resistance. Kecenderungan ya, ini adalah cenderung. Gak pasti tapi cenderung. Karena gini, misalkan gue sangat kuat. Gue lempar bola ke atas kenceng banget. Sebenarnya kan bisa jebol. Ya. Itulah dijebolin. Support atau resistance-nya. Bisa. Tapi cenderungnya mantul. Artinya lebih sering mantul. Nah, dan semakin sering dia mantul, artinya si resistance-nya semakin kuat. Semakin sering dia mantul, supportnya makin kuat. Makin kuat adalah makin susah ditembus. I see. Itu simpelnya kayak gitu. Oke. Jadi, di mana harus beli? Di support apa di resistance? Di support. Di support. Di mana harus jual? Di resistance. Di resistance. Nah, itu simpelnya. Oke. Itu adalah konsep paling dasarnya. Oke. Tadi gue udah kirim juga ke HP lu beberapa foto. Nanti lu bisa tes. Kira-kira lu udah tahu atau belum? Oke. Oke. Lu mau gambar nanti juga bisa. Pokoknya gue udah kirim di WA lu. Ya, siap. Oke. Ini yang pertama, support dan resistance. Support dan resistance. Sementara paham ya? Atau gimana? Atau lu mau nanya? Berarti kesimpulannya dari antara support dan resistance ini, kita harus memahami titik pantulnya. Iya. Ya kan? Kalau support itu dia buy, kalau resistance itu dia beli. Sell. Ya, resistance Dia itu sell. dia sell. Ya. Jadi antara buy dan sell. Ya. Itulah kenapa di short video lu sering bahas buy atau sell. Nah, itu. Gitu. Salah satunya pakai ini, support dan resistance. Oh, I see. Itu penting juga. Jadi di dalam saham ini kita nggak sembarangan untuk sell dan nggak sembarangan untuk buy. Iya. Itu semuanya ada Analisanya. analisanya. Jadi jangan sampai lu beli karena teman-teman lu beli, Bukan FOMO ya? lu jual karena teman-teman lu jual. Oh, Jangan. I see. Karena yang kayak gitu biasanya rugi. Oke. Tapi kalau lu analisa, ini kan berarti ini sinyal eksternal, bukan sinyal dari perasaan lu. Iya. Itu bisa lebih dipercaya. Karena perasaan kita tuh nggak bisa dipercaya sebenarnya. Iya. Kenapa, Sal? Karena kita manusia yang hatinya nggak punya otak. Karena otaknya di sini, hatinya di sini. Beda. Oh, lu lagi patah hati ya? Nggak. Oke, ini yang pertama ya. Oke, siap. Support dan resistance. Ya. Oke. Nah. Selanjutnya? Selanjutnya adalah saham itu sebenarnya bergerak sesuai tren. Nah, kita, orang-orang kecil yang duitnya nggak banyak, kita kan bukan bos-bos besar nih. Iya. Kita nggak bisa
bikin tren, satu. Betul. Yang kedua, kita nggak bisa ngelawan tren. Heeh. Maksudnya gimana? Misalkan, harga cabai di pasar lagi naik semua. Terus lu tiba-tiba mau jual harga murah. Ya lu bisa sih. Tapi akhirnya yang beli cabai lu siapa? Pedagang lain. Betul. Dijual tetap di harga mahal. Iya. Yang ada lu nggak untung. Betul, rugi. Jadi jangan jangan ngelawan tren. Jangan tapi ngelawan tren. ngikutin. Tren. Ikutin trennya. Oh, oke. Dan itu adalah cara kita untuk untung di trading saham. Oke. Yaitu ikutin trennya. Oke. Untuk bisa ikutin trennya, lu harus tahu trennya lagi kemana. Ya. Contohnya, Contohnya? tiba-tiba lagi ada tren orang pakai baju polo. Ah. Kalau lu punya konveksi baju, Iya. lu harus mulai produksi polo. Kalau lu produksi kemeja di saat orang tren polo, ya lu nggak laku barang lu. Iya. Nah, cara taunya gimana? Nah, gua kasih tahu. Jadi ada 3 jenis tren. Yang pertama adalah uptrend. Artinya Oke. naik. Secara logika gue tebak ya. Ya, Yang kedua middle trend. hampir. Sideway. Pokoknya, hah? Sideway. Oh, mirip-mirip lah. Sideway. Yang ketiga pasti low trend. Downtrend. Oh, down trend. Oh iya benar juga. Kan up down. Bodoh banget Inggris gua. Sideway. Sideway. Yang and ketiga adalah down trend. downtrend. Oke. Jadi ada 3 tren. Oke. Ini yang ke atas, ini yang middle kan? Ya, Yang sideway, ini yang bawah. betul. Oke. Nah, kita bahas dulu yang lengkapnya gimana, Sob? yang pertama. Ya, yang pertama enak juga ya pakai papan tulis, tinggal Iya dong. gambar-gambar. Iya, makanya kan ini idenya ini. Idenya lu. Hah? Nah, jadi maksudnya saham uptrend adalah sahamnya naik. Contohnya gini. Ini grafik saham nih. Naik kan? Oke, terus? Dia naik. Nah, syaratnya lu tahu dia beneran uptrend atau enggak? Gini. Di grafik ini ada ini kita sebut low Oke. karena dia pendeknya, yang rendahnya. Iya, ini Sedangkan high. ini high-nya. High, betul. Nah, syarat dari uptrend adalah higher high dan higher low. Higher. High, Dan higher low. Maksudnya apa? Ini low, ini high. Ah, Gini deh, biar gampang high-nya gue kasih warna merah ya. iya, oke. High. Higher. Syarat yang pertama Higher low. punya higher high. Higher. Ini kan juga high, ya Iya, kan? ah. Ini juga high. Tapi kalau lu lihat nih, ini lebih tinggi nggak? Betul, lebih tinggi. Artinya ini adalah higher high. Oh, gitu. Ini lebih tinggi lagi nggak? Lebih tinggi lagi. Artinya ini higher high lagi. Higher lagi. Nah, satu higher high, higher high, Higher. higher high lagi. Iya. Low, ini low bukan? Low. Ini low. Tapi Tapi dia low-nya lebih higher, lebih high. tinggi. Ya, Artinya dia higher dan low ya. higher. Higher low juga. Low. Higher low. Ini juga low, Juga. tapi dia lebih tinggi. Heeh. Artinya dia adalah higher low. Iya. Atau gampangnya HH sama HL. L. Nah, ini adalah syarat uptrend. Disebut sebagai uptrend. Uptrend. Karena ada higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Oke. Artinya saham itu lagi bergerak naik. Naik. Karena memang bisa kadang-kadang saham itu naiknya langsung gini ada nih. Ada. Heeh. Cuman saham yang uptrendnya sehat, dia pasti ada low-nya. Heeh. Tapi low-nya itu lebih tinggi dari low sebelumnya. Iya. Nah, ini biasa kita sebut pullback atau koreksi. Koreksi. Jadi dia turun dulu bentar, tapi dia lanjut naik lagi. Turun ngumpulin, anggapannya lu mau sprint. Lu nafas dulu, Tarik nafas lah. Gitu. sprint lagi. Lagi. Nah, itu yang sehat. Kalau lu sprint terus, nggak bisa lama. Harus ada nafasnya dulu. Itu adalah uptrend. Oke. Higher high, higher Higher low. low. Dan ini adalah saham yang lu harus cari sebenarnya. Ini paling gampang untung tuh di sini. Oke. Kenapa? Sebenarnya lu beli di pucuk nih. Lu tungguin nanti lebih tinggi lagi. Lu masih untung. Lu beli di sini, lu masih bisa untung sebenarnya. Tapi akan lebih bagus kalau lu beli di low-nya. Tentu. Oke. Nah, uptrend ini pun ada support dan resistance-nya sebenarnya. Jadi, kenapa tadi gua harus jelasin support resistance dulu? Biar lu tahu. Contoh, ini ya. Ini adalah channel-nya. Sorry ya, jelek ya. Jadi, misalkan sahamnya bergerak di sini nih. Mungkin dia nggak nyampe bawah. Iya. Naik, turun sini, naik lagi. Betul, ya. Mungkin dia begini,
turun Set, lagi. set, set, set. Naik Mungkin lagi. begitu. Ya, ini grafiknya. Ini grafiknya. Tapi dia ada supportnya, Ada resistance. ada resistance-nya. Tiap nyampe support, dia mantul ke atas. Tiap nyampe resistance, dia mantul ke bawah. Iya. Tapi garisnya bukan lurus, tapi naik ke atas. Naik ke atas. Ya. Ini adalah channel uptrend. Namanya channelnya. Ini channelnya. Iya. Ini grafik yang lagi uptrend. Oke. Nah, sampai sini paham ya? Aman ya? Aman, aman, aman. Aman ya? Oke. Ini yang pertama. Uptrend. Dan ini yang harus lu cari. Karena ini yang paling gampang kasih untung. Menguntungkan. Paling menguntungkan. Oke. Karena lu mau beli dimanapun, basically lu bisa untung. Iya, Sebenarnya. soalnya karena dia uptrend naik Lagi terus. uptrend, betul. Oke. Ikutin aja trennya, nggak usah sok-sok ngelawan. Lagi uptrend lu mau sell, jangan. Ya, Ikutin aja. Itu yang pertama. ya. Yang kedua adalah Sideways. sideway. Oke. Ini menarik. Bukan ya. middle trend ya. Iya. Menarik ini. Sideway. Sideway. Sideway trend. Dua, sideway. Artinya sebenarnya dia nggak kemana-mana. Oh, dia stabil gitu. Stagnan di situ-situ aja. Oh. Jadi ya mirip-mirip tadi sebenarnya ya. Tinggal gini, gini. Nah, gitulah. Oh, oke. High, 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 high. high. Low, 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 low. low. Tapi nggak higher, nggak lower. Heeh. Ya udah high-nya sama, low-nya sama. Ini sideway. Oke. Nah, Dan ini kapan muncul? Kapan munculnya ya? Biasanya antara uptrend ke downtrend atau downtrend ke uptrend ada sideway-nya dulu. Oh, itu Jadi di saat ada perubahan tren, jedanya gitu ya. dia jedanya dulu. Oh, Dia nafasnya lah. Tadi apa? Lu mau nanya apa? Ada mau nanya? Nggak ada sih. Aman ya? Aman. Ini untungnya bisa juga. Heeh. Lu buy di sini, lu sell di sini. Lu tunggu ke support lagi, lu buy. Iya. Lu naik lagi, sell. Iya. Untung sebenarnya. Ini strategi yang bisa. Ini buy, sell. Sell. Buy, Buy. sell. dan sell. Kenapa harus di sell di sini? Heeh. Karena kalau dia ke sini lagi, lu nggak jual. Iya. Ke sini lagi, sama lagi harganya. Heeh. Ya lu jualnya di resistance-nya. Oke. Ini buy, ini, Ini sell. sell. Ini salah satu strategi yang juga oke. Ini yang kedua, Oke. sideway. Nah, ini nggak terlalu banyak yang perlu dibahas lah. Oh. Yang ketiga adalah Low, downtrend. 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 Nah, Downtrend. Iya. 3. 3. Downtrend. Downtrend. Bagus ini kita tulisannya ini ditonton sama 1 juta umat ini. 1 juta ya. Iya, sebelum lanjut ya. Kalau video ini soalnya sampai 10.000 viewers aja deh Ah, di YouTube lo. ya. Gue berani makan rumput, Sol. Kalau boleh nggak ada tai kucing. Jangan dah. Jangan dong. Rumput gue makan, Sol. Rumput ya. Berarti kayak di video ini Iya, ya. situ dah. Ntar gue makan. Kalau ada misalkan itu ada rumputnya gue makan nanti. Kalau video ini sampai 10.000 views. Sampai 10.000. Oke. Tapi kalau video ini tembus 50.000 views, lu sebagai pemegang saham ya, iya nggak sih? Lu yang saham kan? Ya. Iya. Iya dong. Lu bagi-bagi saham berani nggak? Berani? Bener ya? Iya. Bagi-bagi saham ya? Iya. Ke 3.000 orang? Jangan dong. Kebanyakan. Jangan. Berapa orang? 3 orang. 3 orang? 3 orang. Oke guys. Tuh, lu pegang omongan Excel ya. Iya. Kalau video ini tembus ya 50.000 views di YouTube. TikTok boleh nggak TikTok? TikTok 100.000. Hah? 100.000. TikTok 100.000 ya? Ya. TikTok 100.000, Excellency of Money akan bagi-bagi duit. Bagi-bagi saham. Bagi-bagi saham Ya. ke 3 orang yang beruntung. Oke. Oke, pastikan kamu beruntung. Ya. Jangan lupa share, like, dan komen Subscribe, komen. di Potra. Tungguin aja. Oke. Oke, lanjut kita ke downtrend. Downtrend. Oke. Downtrend ini adalah di Indonesia lu harus hindari. Ah, Karena di Indonesia nggak ada yang namanya short. ya. Maksudnya short adalah di saat harganya turun, ada satu metode yang namanya short, lu bisa untung juga. Oke. Tapi di Indonesia nggak ada. Di saham Indonesia nggak ada. Nah, downtrend, kayak tadi ya, ini channelnya nih. Oh, channelnya lebih ke bawah dia. Ya, dia geraknya turun. Ah, Misalkan gini, set, 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 Oke. set, set, Berarti- set. ini juga sama kayak uptrend dong. Ada higher, Ada. lower, higher, lower. Ada high, ada low. Tapi Dia higher, low, dan bukan higher low, apa dong? lower high dan lower low. Iya, lower high. Ini- dan ini lower juga low. high kan? Iya, iya, iya. Iya. Tapi high-nya
dia turun makin ke bawah. Lower. Iya. Lower high atau Iya. LH. LH. Ini lagi nih. Ini high juga nih. Iya, tapi lower. Tapi dia lower. Iya, lower dan lower. Ya. Oke. Lower high dan ini low. Ini juga low kan? Iya. Tapi lowernya juga Low. lebih pendek. Jadi lower low. Lower low. Oh, Ini juga gitu. lower low. I see. Jadi syaratnya itu. Syarat downtrend adalah lower high, lower low. Lower low. Udah simple aja. Lower high, lower low. Lower low, lower high. Oke. Berarti tadi yang tadi uptrend Sal ya? Uptrend. Yang tadi uptrend itu kan dia HL HL dan sama H. H. Ya. Oke. Kemudian yang downtrend dia lebih ke LH, LH dan LL. L. Ya. Oke. Higher low, higher high, lower low. Oke, ini gue kayak ke SMA lagi ya, belajar rumusin ya. Rumus. Ini rumus ya. kan hitungannya? Ya. Oke. Syaratnya. Jadi teman-teman nih ya, kalau mau tahu perbedaan antara uptrend dan downtrend itu gampang. HL, HH. Ya. LH dan L tinggal di back doang sih. Iya. Ya, jadi gunakanlah otak kiri kalian, guys. Otak kiri ya. Musik dong. Hah? Soalnya otak kanan tuh lebih ke emosional. Oh, oke. Kalau kiri lebih ke logika. Ya. Gitu. Betul. Simple lah, ini masih simple Kalau lah. hardware kan dia Udah gitu aja. lebih stabil kan. Ya. Oke. Jadi dia ada up, ada side, ada down. Ada downtrend, ya. Tapi kita harus menghindari yang downtrend ini, Sal. Hindari aja. Karena dia pasti rugi ya. Iya. Oke. Sebenarnya bisa untung, Bisa. cuman resikonya lebih besar. Maksudnya apa? Gini. Dia bisa aja, misalkan lu buy di low, Nah, sell-nya di high. nah. Tapi karena dia downtrend, Iya. resikonya lebih gede. Karena kalau dia nggak nyampe sini, turunnya akan lebih dalam. Iya, oke. Jadi yang ada lu rugi di sini. Oke. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya resikonya itu lebih gede lah. Resikonya lebih gede. Oke. Jadi lebih baik lu hindari aja kalau di Indonesia. Kalau lu main saham luar negeri, kripto, forex, lu bisa short sell namanya. Short sell. Itu nggak masalah short sell. Short sell. Jadi lu sell di sini, dia turun, lalu close. Nah itu bisa. Tapi kita nggak usah pusingin itu karena saham Indonesia nggak ada. Oke. Jadi ini adalah downtrend. Kalau ketemu saham yang downtrend, nggak usah diikutin lah. Hah. Cabut aja. Kalau bisa cabut. Beberapa temen gua sempet nanya, Hah. saham ini gimana? Gua masih megang nih, masih nyangkut. Iya. Gua nggak pusing. Gua bilang, ini saham masih downtrend. Heeh. Lu makin hold, lu makin rugi. Anggap aja lu beli di sini nih, di harga 1.000 misalkan. Terus lu diamin. Memang sih kalau lu udah nyangkut gini akan lebih baik kalau lu cabutnya di lower high-nya. Misalkan ini 900, ini 950. Dari 1.000 tentu lu akan lebih nggak rugi kalau bayar jual di sini kan. Karena ini ruginya lebih banyak nih. Iya. Ini rugi 10%, ini cuma 5%. Heeh. Tapi kalau udah ketemu downtrend, sesegera mungkin cabut lah. Oke. Karena lebih resiko. Kalau lu diamin, turun, mungkin ini harganya 500. Makin turun. Hilang 50%. 50%. Ya. Oke. Jadi jangan apalagi jangan sok kuat, gue mau balikin arah ini dari downtrend, gue mau jadiin uptrend. Duit lu berapa? Istilahnya jangan dipaksa untuk di hold gitu ya. Ya. Oh, gitu. Cabut aja. Cabut aja. Tapi memang sebisa mungkin cabutnya di high-nya. Di resistance-nya. Oke. Nah, itu kalau udah keburu nyangkut. Nah. Berarti dari ketiga trend ini, uptrend, sideways, sama down ini, ya kan? Itu udah pasti ada di grafik trading kalau kita lagi main trading soalnya. Ada. Pasti ada salah satu. Oh gitu. Pasti dan ada. Dan itu pasti kita bisa ngebacanya kan? Maksudnya Tergantung. Bisa tergantung. nggak? Nah, untuk bacanya gimana, Sal? Nah, nanti ada gua kirim tuh. Oh, oke. Ya. Oh, yaudah gini aja deh. Gimana? Lu coba buka WhatsApp lu. Oke. Nanti gua tampilin di sini. Fotonya nanti gua tampilin nih. Iya. Coba, ada 4 foto. Iya. Dari foto pertama sampai foto keempat, trennya apa? Oke. Dari foto pertama. Coba lu tunjukin ke kamera juga lah, biar nanti gua editnya nggak kebalik-balik. Nanti lu jawab yang lain, gua Oke. editornya masukin fotonya yang lain. Oke. Apa itu? Kalau ini pasti downtrend. Downtrend. Kenapa? Karena dia lower high dan lower low. Ah, cakep. Iya. Oke. Lanjut. Oke. Foto Kemudian
Ada ini. Jangan dong. Beda. Jangan. salah. Oke. Sorry guys. Sorry ya. Tadi ada Yang foto downtrend. kedua coba. Nah, yang foto kedua. Coba kasih lihat dulu. Bentar. Yang ini. Oke, itu apa? Ini uptrend. Uptrend. Kenapa? Karena dia high lower dan Higher lower. higher low dan lower high. Enggak. Kok lower high? Lower low. Hah? Lower low, low-nya lebih rendah dong. Higher high dan higher low. Oh, HHHL. High. Ya. Balik. Oke. Ya, higher low dan higher High. high. Ya. Oke. Terus yang ke nih. Ya, itu apa? Ini sama juga downtrend. Downtrend, betul. Iya. Yang terakhir, Yang terakhir ini sideway. sideway, betul. Oh, gitu. Sideway. Bukan Ya. subway. Sideway. Belum di endorse soalnya. Ntar harus belajar gambarnya berarti. Oke. Nah, gini Sel. Yang gue mau pertanyakan ya. Kan gue sering lihat grafik saham nih. Ah, Nah, kenapa dia warnanya harus biru sama merah? biru. Iya. Ijo. Ijo sama merah. Ya, Artinya apa? Ini kenapa nggak ada kuning gitu kan? oke. Biar kayak lampu merah. Oke. Nah, mungkin gue secara orang bodoh nggak ngerti kali ya. Tapi yang gue ngerti ya, kenapa dia warnanya biru sama merah? Ijo. Ijo sama merah. Kalau ijo itu berarti dia lagi bagus untuk dijual. Enggak, sahamnya lagi naik. Tapi kalau merah sahamnya lagi turun. Bener nggak? Bener nggak? Ini, pokoknya kan dia warna hijau, ya kan, sama merah. Nah, jadi kalau hijau itu sahamnya lagi naik, tapi kalau merah sahamnya lagi turun. Nah, bener nggak? Betul. Iya, oke. Tapi nanti lebih jelasnya kita ada satu video khusus candlestick. Oh. Itu namanya Oh candlestick. iya, ini namanya candlestick Ya. ya. Oh iya. Nanti kita jelasin lengkapnya. Ya. Itu namanya candlestick. Nah, itu sebenarnya itu lebih advance lagi daripada ini. Oke. Karena ini yang paling standarnya. Yang paling basic. Nah, nanti kita coba bahas itu. Ya. Itu menarik juga, itu penting juga. Itu juga penting. Candlestick ya. Ya. Pokoknya ya tadi untuk ini dulu ya. Ini menjawab janji gue tadi. Ini adalah strategi paling gampang untuk untung di saham atau bahkan kripto atau bahkan forex. Jadi kalau uptrend, buy di supportnya aja. Buy di supportnya, kapanpun dia nyentuh buy, lu Yes, buy. to be buy ya. Nah, tapi lu punya pilihan. Pas nyentuh resistance, lu boleh jual, lu boleh nggak. Nggak masalah. Karena kalaupun dia nyampe sini, dia turun lagi, dia akan lebih tinggi lagi. Oke. Dia turun, dia akan lebih tinggi lagi. Jadi lu bisa buy di sini, sell di sini, nggak masalah. Nggak masalah. Lu mau beli lagi di sini, lu mau beli lagi di sini, lu mau beli lagi di sini, nyicil, nggak masalah. Oke. Yang penting selama dia masih uptrend, nggak masalah. Itu adalah strateginya untuk untung. Ini udah paling gampang, lu udah nggak usah pusing. Lu pasti untung kalau belinya di supportnya selama dia uptrend. Oke. Jadi lu make sure dulu dia uptrend. Iya. Lu make sure dia uptrend. Oh, oke. Nah, Berarti dia kalau bisa dibilang uptrend itu, dia grafiknya adalah cenderung makin naik soalnya. iya. Itu dia jangkanya berapa? Misalnya kayak lu kan gini foto nih ya. Ya kan? Lu gini foto nih, kayak misalkan yang lagi uptrend nih. Ya. Ya kan? Nah, ini kan dia ada periodenya dia lagi uptrend ya kan. Lagi high low dan high Ya. kan. Nah, jadi kapan kita bisa bilang itu lagi uptrend? Maksudnya kuncinya di mana gitu? Sebenarnya ya, tergantung lu mau pakai time frame berapa atau lu mau lihat sejangka Iya, maksud gua frame-nya berapa. gitu loh. Ya. Akan lebih bagus kalau lu bisa pakai yang 1 tahun, 3 tahun itu akan lebih bagus. Artinya uptrend dia itu memang uptrend jangka panjang. Oh, gitu. Itu akan lebih bagus. Tapi setidaknya setahun lah. Atau mungkin baru mulainya 6 bulan ke belakang dia baru uptrend, nggak masalah. Tapi gua semakin dia lama ya artinya semakin bagus. Memang dia uptrend terus. Tapi nggak ada masalah sih. Maksudnya, tapi biasanya setidaknya mingguan sampai bulanan lah.
minggu sampai bulan. Iya, kalau harian masih belum bisa dibilang major trend biasanya. Berarti yang lu capture ini, dia trennya hitungannya harian, mingguan, bulanan. Satu candle-nya itu sehari ini. Satu candle? Satu candle-nya itu sehari. Berarti itu mungkin sekitar sebulanan lebih? Lebih, ya. Mungkin 2-3 bulan. Oh ya. Gitu. Ini bisa langsung dikategorikan uptrend? Iya. Oh gitu. Nah ini yang cara untungnya uptrend ya. Ini yang terakhir nih. Cara untung di downtrend. Sideway. Oh sideway. Tadi ya gue udah sempat singgung sih. Pokoknya kalau sideway gini, ini udah paling simple adalah lu buy di support, sell di resistance. Oke. Lu buy di support, sell di resistance. Dan ini bisa lu lakuin berulang-ulang. Lu buy, dia naik, lu sell. Yeah. Dia turun lagi, lu buy lagi. Dia naik, lu sell lagi. Buy lagi, iya kan? naik lagi, sell lagi. Nah itu nggak masalah. Sampai mati begitu ya? Ya jangan, kalau saham, kalau dianya nggak kemana-mana sideway terus, nggak jelas juga berarti. Iya. Setidaknya kan setelah berapa waktu, antara dia naik, atau dia turun. Gitu. Oke, sementara mungkin video ini sampai situ aja lah. Ini udah lama juga kayaknya, udah berapa menit nggak tahu. Oke, lumayan juga ya. Ya. Ternyata bahas uptrend south ini juga menyenangkan juga ya. Jadi Iya kita dong. tahu gitu kan. Iya. Oh, oke. Jadi tren ini adalah kecenderungan, lu bisa ikutin trennya, tapi cenderung berarti nggak pasti ya. Nggak 100% pasti, tapi cenderung naik, atau cenderung turun, atau cenderung di situ-situ aja. Oke. Oke, thank you Sal ya. Oke. Ini pengetahuan yang harus gue tahu ya kan. Betul. Sebagai trader ya nanti gue Sebagai bakal trader. trader profesional. Betul. Gue akan berliga nanti di Berliga. dunia trading ini. Dunia trading. Akan kumainkan bola di trading. Oke. Asik. Siap. Intinya gini Sal, kalau misalkan video disampai 50.000, Ah, lu mesti bagi-bagi saham. iya gampang itu. Oke. Tenang aja. Ya, jumlahnya gede ya. Ya nanti kita lihat ya. Oke. Oke, videonya sampai sini aja. Kalau kalian punya pertanyaan, langsung tulis aja di komen. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Ya. Sampai ketemu di Potram episode selanjutnya. Berikutnya. Oke. Ciao. Merdeka! Indonesiaku merdeka!